السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jangan kalian meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan, kecuali dalam keadaan Islam. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة كمسلمين rahimani wa iyyakumullah, hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini dan ing dalu punika kita taksih dipun paringi dening Allah nikmat ingkang ageng. Kita diberikan nikmat yang sangat besar dan sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Juga merupakan nikmat yang besar. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk meninggalkan aktivitas kita dari rumah. Aktivitas kita di rumah. Kalau Allah tidak berikan kenikmatan itu, sekalipun kita sehat, tetapi Allah tidak berikan kemudahan. Allah tidak memudahkan kita untuk meninggalkan aktivitas kita di rumah, untuk duduk, berangkat di masjid, duduk sejenak, mendengarkan ilmu, talibul ilm, tentu kita tidak bisa hadir. Dan mudah-mudahan kedatangan kita ikhlas karena Allah Ta'ala menjadikan tambahnya amal baik, tambahnya beratnya timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwatuna wa uswatuna, manusia yang kita contoh, kita teladani. Beliau adalah manusia yang paling memahami bagaimana syariat Islam ini diamalkan. Beliau telah menjanjikan apabila manusia mengikuti risalah yang beliau bawa, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikumus saqalain lan tadillu ma in tamassaktum. Aku tinggalkan dua perkara yang berat, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ikhwanu fillah, barakallahu fikum. Malam hari ini kita akan membahas tentang kesyirikan.
kesyirikan. Dan syirik telah dijelaskan, syirik telah dijelaskan di dalam 2 risalah yang Rasulullah SAW bawa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Kitabullah wa Sunnati Rasulih. Ini Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu 2 risalah yang apabila kita berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan kesyirikan telah dijelaskan di dalam 2 kitab pusaka itu. 2 pusaka, 2 peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi panduan kita supaya kita nggak belok-belok, kita lurus, ya, sesuai dengan aturan dan panduan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan wa afatillah, syirik itu merupakan perkara yang besar konsekuensinya. Tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap ringan syirik ini. Napa ta syirik niku? Sampai-sampai syirik itu merupakan dosa. Kalau syirik besar, apabila seseorang meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik besar. Syirik menika yaitu menduakan Allah. Menduakan Allah. Wong menungso mawon diduakan mawon nesu gitu. Apalagi Allah yang maha kuasa. Saking pentingnya Luqman, ya, berwasiat kepada anaknya. Mila kita sebagai orang tua nih, hendaknya juga kita perhatikan, ya, tauhid anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, akan pentingnya tauhid. Jangan sampai anak kita tidak mengenal syirik, jenis-jenis syirik, bentuk-bentuk syirik, hatta syirik kecil, ya, karena salah satu pembeda antara syirik kecil dan syirik besar ini, kalau syirik kecil itu adalah perkara yang menghantarkan kepada syirik besar, maka itu juga bahaya, ya, juga bahaya. Perkataan Luqman Allah abadikan di dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar, dosa yang besar, la zulmun azim. Allah ugi berfirman wonten ing surat An-Nisa, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, wa man yusyrik, menawi dipun napa tarkib kanthi pesantren, menawi jamaah wonten ing saking pesantren, wa man lan utawi sapane wong iku yusyrik, nyekutokake sapa man billahi datang Allah, faqad dhalla, mongko temen-temen sesat sapa man, dhalalan kelawan sesat, ba'idan kang adoh. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, menduakan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Mila bahaya menika, ya, syirik menika penyakit ingkang paling bahaya, paling membahayakan, syirik menika. Bahkan syirik yang besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semasa hidupnya dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah ngendikaken, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Niko besar nih konsekuensinya. Tidak akan mengampuni.
Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, dosa yang sangat besar. Amin. Al-Imam Ibnu Katsir ketika akan menafsirkan tentang ayat menika, nalikanipun tiang kok meninggal seto mati tasih meyakini ya, kesyirikan yang syirik akbar, syirik besar, menika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya. Sekalipun seluruh manusia di bumi ini salihipun kados dene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan dia, maka tidak akan diampuni karena mati masih meyakini dan membawa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menika syirik akbar, syirik ingkang ageng. Hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Syirik menika dipun perang dados kalih. Jadi ada dua. Wonten dene ingkang syirik besar, wonten kalane syirik ingkang kecil. Di antara perbedaan yang begitu banyak para ulama menjelaskan perbedaan antawisipun syirik besar kalian syirik kecil. Kathah sangat penjelasanipun. Ananging al-muhim ya, ingkang saged kita ambil beberapa kesimpulan ngaten kita. Syirik besar menika menghapuskan seluruh amalannya, pahala amalannya terhapuskan. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten surat Az-Zumar, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hapus, hilang pahalanya. Amin. Ananging syirik kecil ini hilang pahala yang berkaitan dengan kesyirikan itu. Hilang atau berkurang pahala yang berkaitan dengan amalan khusus yang dia amalkan itu. Menika bentenipun syirik besar kalian syirik kecil. Dan syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Ananging ugi bahaya menika syirik kecil menika. Juga bahaya karena bisa menghantarkan kepada syirik besar. Ikhwan wa fatillah barakallahu fikum. Jadi syirik menika sangat bahaya, terlebih syirik kecil yang sangat samar. Mila wonten sungalipun sahabat ngendikaken Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, al-andadu huwa asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil laili. Saking lembutnya syirik, terutama syirik khafi ini, syirik khafi, masya Allah. Maka hendaknya kita berhati-hati. Apa kata beliau? Menjadikan andad, tandingan-tandingan Allah, sekutu-sekutu Allah, menduakan Allah, yaitu berbuat syirik, huwa asyirku, yang lebih samar, itu lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu, yang merayap di atas batu hitam. Tapi kita tingali, kita lihat semut yang merayap di batu yang hitam, kira-kira bekasnya bisa kita lihat enggak? Hampir enggak kita lihat gitu, karena saking samarnya, ya, saking samarnya. Seperti apa? Jejak
bekas semut yang merayap di batu yang hitam. Tidak hanya itu, ditambahkan fi zulmatil laili, di kegelapan malam. Saking samarnya. Maka hendaknya kita berhati-hati ya, di dalam menjaga niat kita, ibadah kita. Jangan sampai ada syirik-syirik menghampiri pada setiap amalan kita. Jangan sampai. Maka nanti akan rugi. Ya, tidak mendapatkan pahala. Udah capek-capek kita beramal, capek-capek kita bersedekah, tidak membuahkan hasil. Adapun syirik besar seperti menduakan Allah mutlak atau penuh menduakan Allah. Jadi melakukan amalan beribadah semata-mata kepada atau untuk selain Allah. Menyembah berhala, menyembah batu besar, menyembah pohon besar. Dia meminta kepada batu, meminta kepada pohon, pohon besar biasanya pun. Dek pohon tesih cilik biasanya napa? Tidak dikeramatkan, tidak disembah, tidak dimintai. Akhirnya dia minta kepada danyang yang menunggu apa? Danyang yang menunggu apa? Pohon itu. Jadi pohon itu ada cilik napa enten pohon cilik terus ditapai ngangge mori napa wonten? Mboten wonten nggih. Rata-rata sing sampun ageng terus ngrembuyung, katon angker, kanton medeni, menika mungkin terus disabuki kanthi mori. Disabui. Kemudian disaji-saji, kemudian dia minta di situ, minta keselamatan dan sebagainya. Ini syirik besar. Ya. Menika syirik besar. Lan semisalipun, ya. Menyembah berhala, ya. Dan semisalipun. Salajengipun bentuk-bentuk syirik kecil. Bentuk-bentuk syirik kecil. Engkang angka sepindah inggih punika riya. Ini sering disampaikan oleh asatid tentang ya, bahaya riya. Tentang bahaya riya. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sebagian riwayat asyirkul asghar. Qalu para sahabat bertanya, "Ma syirkul asghar?" Ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah jawab napa? Riya. Dados riya menika ya, ibadah ingkang dipun lampahi mboten semata-mata karena Allah. Ananging ugi karena manusia. Karena manusia, karena makhlukipun Allah. Nggih karena Allah, tetapi juga melibatkan makhluk selain atau makhluknya Allah. Menika. Menika sangat bahaya. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan. Sesungguhnya kata Rasulullah, perkara yang paling mengkhawatirkan, yang aku takutkan atas kalian yaitu syirik asghar. Ini buatan mutlak semata-mata karena selain Allah, enggak. Ya karena Allah. Tetapi juga karena manusia. Karena manusia. Contohipun, misalipun tiang sholat, dia melama-lamakan sholatnya. Karena apa? Bukan karena Allah. Tapi karena ada mertuanya di belakangnya, karena ada saudaranya atau santri, karena di belakangnya ada ustadznya. Jadi bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena manusia. Nonton menungso. Krono gak enak, aku sedekah gitu. Biasanipun apa? Sumbangan,
Sumbangan mestinya pun ikhlas mestinya pun. Tapi aku nyumbang gak enak karena si fulan. Gak enak karo si fulan. Ini karena manusia. Karena manusia. Sedekah juga demikian. Dia melakukan atau menginfakkan sebagian hartanya. Tapi karena manusia, pengen dilihat oleh manusia. Maka yang demikian ini termasuk sirik kecil. Sirik kecil. Menikah sangat bahaya. Sangat bahaya. Sirik kecil menikah. Ya. Dapat dengan mudah menjangkiti kaum muslimin pada ibadah-ibadah zahir mereka. Semua kaum muslimin. Ustadz juga dapat terkena dengan riya. Ketika ada ustadz yang menyampaikan ceramah, tapi kalau tidak karena Allah, tidak li'ilai kalimatillah, supaya dianggap orang bahwa dia alim misalnya, itu juga riya namanya, sirik kecil. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis pun panjang. Nika kalau warasakan arti atau sipun. Rasulullah SAW berkata, nika saking sahabat Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama kali yang diadili pada hari kiamat itu adalah orang yang mati syahid. Yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan, ditekak nih, dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Mati syahid nih, perang loh nih, pas waktu perang ya, mati syahid didatangkan. Tak kei kekuatan, tak kei kepandaian, kelihayan bermain pedang. Diberikan, disampaikan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya. Lajeng tiang kalau nggih ngertos, nggih ya Allah, kita bahasa kita begitu. Orang itu mengenalinya, iya betul, nikmat itu engkau berikan kepadaku. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Nikmat sing tak kakne nang kowe mau, kekuatan, kepinteran, kepandaian, kepiawaian memainkan pedang, kamu gunakan untuk apa? Gunakan untuk apa? Lajeng tiang kalawau menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Tapi Allah menikahkan mengetahui hati manusia. Kemudian Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah dan berani. Kowe perang kui mau rono ken diarani kendel to, ken diarani wong sing napa hebat, misalnya. Kemudian diperintahkan pada malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, tertelungkup. Bayangin jamaah, diseret di atas wajahnya. Wong diseret, keseret, sikile mawon keseret teng dalan aspal kira-kira ngoten. 2 meter, 3 meter mun lorone ra karu-karuan. Ha menika diseret di atas mukanya. Gara-gara napa? Mati syahid supaya diarani wong kendel utawa wani utawa hebat. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai segitu nih ikhwah. Mila kita menika dalam beribadah nika diperintahkan beribadah kepada Allah secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena orang tua, bukan karena mertua, bukan karena tetangga. Salat datang masjid ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena tetangga. Nggak enak suwira salat, suwira neng masjid, neng masjid ngetok patute misalnya pun, betul. Tapi karena Allah, karena Allah.
Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan itu. Dikai kemudahan dalam belajar Al-Quran, diberi suara yang bagus, mudah melafadzkan Al-Quran, tahsinnya bagus, dan ia mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Maka ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau. Tapi bila malih Allah mengetahui hati manusia. Lajeng Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan orang yang alim, supaya dianggap orang alim, dianggap sebagai orang syekh, seorang syekh yang berilmu, supaya dikatakan sebagai seorang yang qari, ahli membaca Al-Quran. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu, dan itu sudah mendapatkan julukan itu. Langsung dipun perintahkan malaikat untuk menyeret di atas mukanya dan melemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga didatangkan lagi orang yang ketiga, orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kowe tak kei sawah ombo, tak kei jabatan sing dhuwur, tak kei omah sing okeh, anak-anakmu yo sukses kabeh misalnya pun. Dikei nikmat ingkang kathah, usahamu yo tak lancarke. Gambaran ngoten nek bahasa kita. Piyambake ugi mengenali, oh nggih leres ya Allah, niku nikmat-nikmat itu kula tampi saking panjenengan. Lajeng Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Maka dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Mboten wonten tiyang sing lewat sing nyuwun, mboten kula paringi, mboten, pasti kula sak kasih. Tetangga sering saya kasih, semata-mata karena engkau ya Allah, karena engkau. Napa kata Allah? Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang yang dermawan, murah hati, loman. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Lajeng dipun perintahkan, malaikat dipun perintahkan dening Allah untuk menyeret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin hadirat rahimani wa yakumullah. Ini bahaya sangat. Mila monggo kita tata hati kita, setiap ibadah, setiap harta yang kita infakkan, setiap ibadah yang kita amalkan, pastikan kita memastikan diri kita, bukan untuk mengklaim orang lain loh nggih. Menika. Ini kok amalan hati, niat nih. Amalan hati sing mboten katon, mboten nampak. Mari kita tata hati kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih ini mboten kangge ngeklaim tiyang. Wonten ing daerah kula menika. Daerah kula. Pas Ramadan gitu. Menika njok-njok wonten kaum muslimin, saudara kita mboten nate ten masjid. Mboten nate ten masjid. Begitu Ramadan biasanya pun nggih wonten takjilan, wonten napa iftar, wonten buka bersama, takjilan wonten menika. Lah piyambake menika datang ikut sholat jamaah. Wonten sing tiyang Ramadan neng langgar, Ramadan neng masjid. Wonten iki. Harusnya nggak bisa mengklaim tiang.
Mbok menawi tiyang kala wau pikantuk hidayah dening Allah Subhanahu wa taala nalikanipun menghadapi Ramadan. Maka hendaknya kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Orang itu tahu kalau di bulan Ramadan ini ya, pahalanya dilipat gandakan. Wong piyambake memanfaatkan Ramadan supaya dapat pahala yang lebih banyak. Nah, menika kadang-kadang harus dirubah mindsetipun. Akhirnya dilok ning ngoten ya mboten budal. Wong arep unjuk-unjuk entuk hidayah, arep nyoba salat, latihan rutin, latihan qiyamul lail, gitu. Dilokaken ngoten niku. Wal iyadu billah. Mila ikhlas menika urusanipun hati, mboten saged kangge ngeklaim tiyang wong ndak ikhlas. Mboten saged. Mila menika kangge kita, monggo kita tata hati kita supaya ikhlas karena Allah taala. Karena riya, sum'ah supaya didengar, ujub supaya dikagumi oleh orang, itu adalah syirik kecil ya, syirik kecil. Sampai-sampai hadirin hadirat rahimani wa yakumullah, menawi kita baca kisahipun ya, Ali Zainul Abidin ya, bin Husain bin Ali, dados menika cucunipun sinten? Cucunipun Ali ya, cucunipun Sayyidina Ali radhiyallahu taala an. Beliau menyembunyikan sedekahnya dalam rangka menjaga syirik kecil menika. Menyembunyikan sedekahnya. Kalau malam dia panggul roti, dia infakkan, dia taruh di depan rumah-rumah orang miskin. Dia taruh di hadapan rumah-rumahnya sampai mereka tidak tahu siapa yang memberi gandum, siapa yang memberi roti malam hari tadi. Mboten wonten yang ngertos. Ya, seorang ulama ya. Dan bahkan sebagian ulama ngendikaken meriwayatkan bila keluarganya sampai mengatakan bahwa Ali ini senengane numpuk donya bakhil ya, numpuk itu mengumpulkan ya, harta tapi bakhil. Dari mana diketahui ya, sampai akhirnya ya, diketahui bahwa Zainul Abidin ini ya, menginfakkan harta tiap malam. Ketika dia meninggal, wonten setunggalipun riwayat didapati bekas punggungnya ya, memanggul gandum pada tiap malam, ada bekasipun. Nah, sampunipun piyambake sedo, masyarakat kathah atau kehilangan ya, roti tiap malamnya, tidak ada yang memberi lagi. Masya Allah. Terus sampai kapan jogo ikhlas? Sampai meninggal dunia. Karena kalau riya, sum'ah menikah termasuk syirik kecil. Sakit hilang pahalanya. Sakit hilang pahalanya. Menikah riya, bagian daripada syirik kecil. Allah ugi nggambaraken ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Famathaluhu kamathali saffanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Wong sing padha iman, aja mbatalne ganjaran sedekahmu, sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti pemberiannya kepada orang yang diberi. Seperti ini Allah mentamsilkan seperti orang ya, yang menginfakkan hartanya ya, karena riya, la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wonten sing kelewatan kok. Seperti koyon dene wong sing menginfakkan hartanya ria'an nas, riak karena manusia. La yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Maka Allah memberikan permisalan kaya dene lemah nggih, kaya dene debu di atas batu yang hitam. Ada batu hitam, di atasnya ada debu, alaihi turab fa asabahu wabilun, diterpa oleh hujan yang lebat. Ini permisalan ngene iki. Kados watu hitam sing gede, watu hitam
tenginggile wonten debu menika terus kesiram banyu udan, debune tesih mboten kinten-kinten. Tesih napa mboten? Hilang. Karena apa? Karena ria'an nas. Karena riak kepada manusia. Menika. Hilang pahalanya. Rugi. Rugi saestu. Menika rugi. Hadirin hadirat rahimakumullah, riak menika penyakit yang sangat samar sekali. Maka hendaknya kita berusaha untuk melatih diri kita, hati kita supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk syirik kecil yang kedua, bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpah sing hakiki menika nggih sumpah atas nama Allah. Sumpah atas nama kehormatan. Menika para ulama memasukkan syirik ya ke dalam bentuk-bentuk seperti ini, sumpah ya selain Allah menika ke dalam ya, syirik kecil ya, syirik kecil. Untuk meningkat waktu. Kemudian bentuk syirik yang selanjutnya, takut kepada sesuatu selain Allah dengan takut yang berlebihan. Takut kepada sesuatu selain Allah dengan takut yang berlebihan. Nah, ini termasuk syirik karena menduakan Allah, menduakan Allah takutnya secara berlebihan. Misalnya pun takut terhadap jin. Lewat wonten ing jembatan menika biasanya tiang-tiang sepah kalau rumiyin menika supados napa ngebel ngebel utawa nuwun sewu Mbah sing mbau reksa napa kretek mriki nuwun sewu ngoten niku supados napa memberikan penghormatan menika mboten wonten tuntunanipun. Terlalu takut dia hingga takut kalau ada sesuatu yang membahayakan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau terus dilalah napa qadarullah masyafa'al, dia lewat situ lupa napa mboten ngebel terus nanti napa motore nabrak ayam disangkut-sangkut nih. Oh iya toh mau ora ngebel lewat jembatan kalau disangkut-sangkutaken. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dumateng kita sedaya nalika mlebet, nalika wonten ing panggenan sing asing kita merasa khawatir, merasa takut misalipun ya misalipun napa ingkang dipun waos Rasulullah ngendikaken man nazala manzilan ya riwayat Muslim menika sapa wonge manggon ana ing suwijine panggonan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seburuk-buruknya ciptaan. Menika japa mantrane menika. Japa mantra sing sesuai kalian sunnah. Mboten bismillahi ingsun ngudi suci ning jagat tumirah tusiraning rawane jati jauh Allah amin nyuwun slamete bau engkang bau reksa. Mboten. Mboten kados napa. Tapi nika sunnah pun mesti aslam, mesti amanipun, mesti dapat napa? Pikantuk ganjaran, pikantuk pahala. Allah janjinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yadurru, nek pun maos kala wau lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi, dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu pun sampai dia pindah dari tempat itu. Ngonten dolan nenggon panggonan sing kita anggap angker ya, kelihatannya ngrembuyung biasane dipun kaitan kalih mistis ngaten. Baca itu sunnah Rasulullah SAW. Buatan mau sing neko. Menika contoh teladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setunggal malih. Bentuk kesyirikan kecil selain yang sudah disampaikan di atas
menggantungkan hasil kepada selain Allah, bahwa sesuatu perantara atau sebab adalah penentu. Paham nih kok? Contohnya pun atas apa? Misalipun kita sakit, kemudian kita minum obat, hati kita full percaya. Misalnya badan panas, wis to yakin aku nek paracetamol atau ibuprofen misalnya, wis bakal mari, wis panas kaya ngene hilang. Mboten dipun sarane kanthi napa? Tidak meyakini bahwa itu adalah sebab. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sebenarnya memberikan sembuh, memberikan obat terhadap penyakitnya itu. Tapi sepenuhnya dia percaya kepada obat tersebut. Menika termasuk napa? Bagian daripada syirik kecil. Menika kadang-kadang perkawis-perkawis menika tidak kita perhatikan pada anak-anak kita karena kita menganggap sepele. Menganggap itu sepele, padahal itu bisa menghantarkan kepada syirik besar. Hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah jami'an, itu yang dapat kita kaji pada malam hari ini ya, karena waktunya dibatasi, mungkin masih ada beberapa menit. Menawi wonten ingkang badhe dipun tangkletaken menawi saged kula jawab, menawi mboten pending mungkin lewat WA. Kalau tafadhol. Monggo. Sebelum kami tutup. Betul wonten? Betul wonten? Wonten nggih, insyaallah. Menawi wonten ingkang dipun tangkletaken, menawi menika ingkang saged kula terangkan, kita kaji pada malam hari ini mengingat bahayanya syirik, baik syirik besar ya, terutama syirik besar dan juga syirik kecil yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, menghilangkan pahala kita. Bukankah beramal itu butuh tenaga ya, butuh usaha? Jangan biarkan usaha kita, tenaga kita sia-sia tidak berpahala karena riya yang menghampiri kita, riya yang tidak kita tangkal, yang kita tidak menepisnya, sehingga amalan kita tidak membuahkan hasil, tidak mendapatkan pahala. Ini sangat-sangat rugi. Yang kedua, hendaknya kita terus melatih diri kita dan juga mengarahkan pada keluarga kita, anak-anak kita akan bahayanya syirik ya. Kalau banyak orang tua sibuk mencarikan pendidikan anaknya untuk urusan dunia ya, mencarikan pendidikan untuk anaknya urusan dunia, maka cobalah berpikir, kenapa tidak menyibukkan juga untuk urusan akhirat tentang syirik. Panggil ustadz, berikan pelajaran anak-anak kami tentang bahayanya syirik. Ngaten mas ini pun. Bukan hanya panggil guru, mengajarkan matematika, mengajarkan bahasa Inggris, niku saya. Tetapi syirik itu sangat bahaya, bisa menghapuskan seluruh amalannya jika kesyirikan yang dia lakukan itu adalah syirik besar. Ini kok bahaya. Baik, menika ingkang saged kula terangkan wonten ing malam hari ini, mudah-mudahan ada faedah yang dapat kita ambil. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.